Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan cara membentuk struktur modal yang optimal melalui pendekatan biaya modal. Biasanya melalui pendekatan ini, struktur modal yang optimal biasanya ini struktur modal yang dapat memaksimalkan nilai perusahaan dan meminimalkan ini biasanya biaya modal perusahaan. Nah, ini untuk poin kedua ini ada untuk kebijakan struktur modal biasanya ini memperhatikan trade-off antara risiko dan return-nya ya. Nah, biasanya semakin banyak hutang itu dapat meningkatkan risiko dan juga dapat meningkatkan expected rate of return-nya. Lalu untuk struktur modal optimal ini biasanya menggunakan rasio hutang ya, biasanya rasio hutang lebih kecil dari rasio hutang yang memaksimalkan EPS. Nah, kita lihat di sini ada contoh kasus ya, ini perusahaan sedang mempertimbangkan alternatif pendanaan utang ya, sebanyak 20%, 40%, 60%, 80%, dan 90% dari total aset perusahaan. Nah, ini aset perusahaannya dimisalkan ini sekitar 100 juta. Nah, berarti kita lihat nih, untuk alternatif pertama ini 20%, nah berarti ini total utangnya, ya ini 20% aja nanti kali 100 juta. Nah, itu sekitar 20 juta. Nah, lalu untuk 40% tinggal kaliin aja ya, nanti 40% kali 100 juta, dan seterusnya. Nah, lalu di sini pula ada tingkat pajak, ini tingkat pajaknya sebesar 30%, lalu ini EBIT sebesar 50 juta. Nah, ini EBIT-nya 50 juta ini untuk laba operasinya. Selanjutnya ini biaya modal utang ya dan biaya sahamnya, ya ini ada KD sama KE, ini telah diketahui sebagai data. Nah, untuk menghitung KD dan KE itu ada di materi berkaitan dengan biaya modal ya, cost of capital nanti untuk cara menghitungnya. Jadi saya tidak mengulang lagi. Ini untuk data biaya modal utangnya sama biaya sahamnya ini udah ada ya. Kita lanjut. Nah, di sini tadi telah dijelaskan ya untuk beberapa alternatif pendanaan ya. Yang pertama misalkan di sini utangnya tidak menggunakan utang ya di sini ya, tidak menggunakan utang on leverage. Nah, selanjutnya di sini ada penggunaan utang ya yang tadi yang 20% ya, 40%, 60%, 80% sampai 90%. Nah, ini tinggalin aja dikali dengan aktiva. Nah, maka ini untuk utangnya sekitar 20 juta. Nah, berarti sisanya ya, kan tadi ini 20% ya, ini 20% nih. Ya, 20% berarti sisanya 80%. Nah, penggunaannya itu yang 80% lagi itu penggunaannya terhadap modal saham ya. Biaya modal sahamnya sekitar 80%. Berarti yang ini 40%, berarti sisanya tinggal 60%. Nah, selanjutnya, nah di sini data KD-nya udah diketahui ya. Di sini udah diketahui nih KD-nya, sudah diketahui di sini data KD-nya. Nah, selanjutnya cara menghitung untuk yang KD bintang ya. Nah, biaya utang setelah pajak. Ada juga ini yang melambangkan dengan KT ya di sini nih. Nah, kalau sudah membaca berkaitan dengan atau sudah memahami materi sebelumnya, ini KT ya. Ini maka rumusnya ini untuk mencari biaya utang setelah pajak ini KD dikali 1 min T. Nah, kita akan coba untuk yang ini saja ya. Kalau yang di atas ini sudah tidak ada biaya utang kan ya, di sini tidak ada. Nah, kita coba yang di 20%. Berarti ini yang KD-nya 20%, ini KD-nya ini 0,2. Nah, tadi pajaknya kita lihat di 30% ya. Sorry, ini 0,2 ya. Ini 0,2 ya. Ini 0,2 ya. Sorry, 0,2. Ini di 0,1 min 0,3. Ya, 1 dikurang 0,3. Nah, itu untuk mencari KD bintangnya atau KT-nya ya. 0,2 dikali nanti dikali 0,7. Nah, ini hasilnya sebesar 0,14 ya, 0,2 dikali 0,7. 7 kali 2 14 ya. Ini 0,14. Nah, ini yang dihitungnya, yang ini dihitung. Ini juga sama yang tadi dihitung. Nah, selanjutnya kita akan menghitung WA CC-nya. Nah, untuk yang KE ini udah diketahui juga, nggak usah dihitung ya, sudah diketahui. Nah, sekarang kita akan mencari WA CC-nya.
ya, atau biaya rata-rata tertimbangnya, ya. Nah, ini untuk, biaya rata-rata tertimbangnya, nah ini untuk WACC, nah nanti rumusnya, untuk WACC, ya rumusnya ini, eee, proporsi, ya, dari pendanaan menggunakan utang berapa, ya, ini WD biasanya W, dikali ini dikali yang KD bintang ya, atau KT ya, dikali KD bintang yang ini. Dikali yang KD bintang, ya, yang bintang ya di sana. Nah, lalu nanti, ditambah ya, ditambah nanti, proporsi dari yang saham ya, berapa WE nanti ini nih, namanya WE. Nanti ini dikali juga, nanti dikali yang KE ya. Nah, dikali yang KE. Nah, kita ilustrasikan yang penggunaan utangnya 20%. Nah, berarti di sini ya yang 20 juta ya, ini penggunaannya. Berarti ini 20% ya, atau 0,2 langsung aja ya. 0,2, nanti dikali ya, ini dikaliin. Nah, nanti ini 0,2 dikali yang KD-nya berapa nih? KD-nya KD bintangnya ya, jangan lupa nih KD bintangnya ini di 0,14 ya, 0,14. Nah, setelah itu, ditambah, WE-nya, sisanya berarti sisa dari sini, ya, sisa untuk proporsi sahamnya, ya modal sahamnya sisa dari sini, berarti ini 0,8. Nah, ini 0,8 tambah 0,2 itu hasilnya harus 1 kan ya. Nah, ini 1 min 0,2. Ini hasilnya 0,8. Nah, baru yang ini dikali KE-nya. KE-nya sebesar 0,32. 0,32 ya. Nah, maka ini hasilnya, nah untuk yang poin pertama ini WACC-nya sebesar 0,284. Nah, itu cara menghitung WACC ya. Selanjutnya, nah ini untuk EBIT, data EBIT sudah diketahui ya. Ini data EBIT-nya sekitar 50 juta. Nah, selanjutnya kita akan menghitung nilai perusahaan. Nah, untuk menghitung nilai perusahaan, kita lihat rumusnya ini EBIT dikali 1 min tax dibagi WACC. Ya, nah saya ilustrasikan yang pertama aja supaya cepat ya. Nah, EBIT-nya ini sama ya, di 50 juta. Ya, saya giniin aja ya. Ini 50 juta. Nanti dikali 1 min tax. Ya, 1 dikurang 0,3. Nanti dikalinya berarti nanti 50 juta dikali 0,7 ya. Nah, ini. Nah, setelah dikaliin ini, lalu dibagi WACC-nya. Ya, dibagi WACC-nya saya contohin yang ini aja nih, WACC-nya ya, yang 20% tadi disamain ya. Dibagi 0,284. Ya, dibagi 0,284. Sorry. 0,284. Nah, maka di sini hasilnya bisa dilihat ya. Nah, nanti hitung kembali ya apabila ada ini. Nah, ini setelah dihitung ini hasilnya segini ya, 123 juta sekian. Nah, setelah itu, mana sih struktur modal yang optimal? Nah, kita lihat yang nilai WACC-nya ya, yang nilai WACC-nya terkecil. Kita eliminasi yang besar dulu. Nah, 0,3 ini coret ya. 0,28 masih besar ya. Ini yang 0,3 nih, coret dulu ya. Nah, kita lihat yang di 40% penggunaan utangnya sama 60% nih, 0,2716 sama 0,273. Berarti yang paling kecil ya dari 0,273 yang ini ya, 0,2716. Yang nilai perusahaannya juga tinggi nih, nih lihat nih. Nah, maka struktur modal yang optimal penggunaan utangnya ini sekitar 40%. Nah, itu cara melihat ya melalui pendekatan biaya modal menentukan struktur modal yang optimal. Nah, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.